hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Oke, kali ini kita mau ngebahas juga kebangkitan dari wonderkid kita katanya nih yang di apa? Neymar. Bukan, beda campur ini, beda campur. Yang dianggap bisa nih sebenarnya jadi pelapisnya Grego secepat mungkin. Sempat hilang dia melalang buana ke sana sini gitu kan. Akhirnya kembali lagi dia pada jalur yang tepat lah gitu. Ada KW yang keluar sebagai runner up. Tapi kita nggak ngomong runner up dulu, perjalanannya dulu. Mungkin dari Ciuni dulu. Gimana sih Ci ngelihat si KW ini yang sempat juara duluan malahan dibandingin Grego, terus dia hilang, dia melalang buana ke sana sini gitu kan. Pada akhirnya dia bisa balik on track lagi setelah hampir sebenarnya disusul sama yang bawa-bawanya nih. Iya, ini memang satu challenge yang nggak gampang ya bagi KW. Bayangin udah ada duluan di sana, terus ketinggalan nama juniornya, bahkan tidak dibawa ke Uber Cup. Itu pukulan. Pasti bagi pemain itu pasti rasanya nggak enak. Tapi pilihannya kan dua, dia akan bangkit atau dia makin terpuruk. Nah ini yang coba, sudah lah ya, mulai dibuktikan oleh KW bahwa dia bisa, bahwa dia layak ya untuk bisa juga menjadi tunggal putri, salah satu tunggal putri terbaik Indonesia. Dan kemarin ke final ngalahin Tai Tzu Ying, apapun kondisi Tai Tzu Ying, Tetap Tai Tzu Ying. Itu tetap Tai Tzu Ying. tetap Tai Tzu Ying, tetap dengan kualitas permainannya gitu, yang nggak juga gampang dikalahin kayak gitu kan. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Di final tuh sebenarnya nggak kalah harusnya kalau lihat mainnya ya. Cuman dia memang di awal game itu sudah banyak hilang poin duluan, itu juga Di sih awalnya. ya. Nah memang final juga ya itu tadi sensasinya selalu beda lah. Dan saya rasa tuh KW tuh siap sih secara permainan dia karena udah lebih pede ya mainnya, udah penguasaan lapangan juga udah enak kayak gitu depth. Tapi itu tadi faktornya malah dia tuh gimana ya, kalau saya bilang mainnya agak hati-hatinya ada, dia mau lebih safe, mau lebih menangnya tinggi gitu ya. Jadi ada juga banyak malah hilang poin di situ kalau aku lihat sih. Malah hilang poinnya dari situ Ci ya. Nah kalau kita lihat juga kan ada yang berangkat tuh ada Esther, ada Komang. Maksudnya orang tuh lebih aware ke Esther sama Komang sekarang, apalagi setelah Uber dengan hasil yang seperti itu. Malah yang melaju tuh si KW. Secara mengejutkan lah, tiba-tiba kok dia grafiknya langsung tiba-tiba naik gitu. Nah kalau lihat sendiri nih si KW ini gimana nih di turnamen ini? Kalau tiba-tiba harusnya enggak ya. Maksudnya KW kan mungkin untuk pertandingan ini persiapannya cukup panjang nih. Sebelum Olimpik dia main Indonesia Open, habis Indonesia Open nggak ada turnamen tuh. Nggak main Jepang, nggak main Korea, baru main dia main Korea ya, main deh kayaknya. Terus baru main Taiwan gitu. Taiwan maksudnya panjang banget persiapannya. Mungkin yang disiapin itu adalah mentalnya. Tapi karena secara teknik, secara main dia punya poster bagus, punya smash tajam, sebenarnya salah satu yang cukup lengkap lah. Tapi memang kalau lihat di partai final kemarin, kaki berat banget sih ini. Itu kayak ada gimana ya? Dia unggul 9-2 saya pertama. Kekejar jadi unggulnya nyaman 2 11-9 langsung 21-17 kalahnya. Maksudnya itu boros banget gitu. Tapi pergerakannya lambat banget gitu di partai final. Tapi di babak sebelumnya lawan Tai Tzu Ying. Tai Tzu Ying tuh ada yang rally-nya panjang banget. Terus game ketiganya 24-22 gitu kan. Iya. Wah, sengsara banget sih. Sengsara ya Ci. Itu panjang banget rally-nya, soalnya Tai Tzu panjang. Ying pasti banyak bola gitu ya. Itu pasti kan secara fisik juga nurun di lawannya Tai Tzu Ying. Habis itu di semifinal juga main ketat, terus baru di final lawan Sim Eugene. Sim Eugene juga maksudnya bukan pemain yang baru naik gitu. Ini juga udah lama. Ini pemain lama. Mainnya ya kadang main di levelnya agak di bawah, kadang main di level atas, tim Uber Cup Korea juga. Tapi kalau kemarin harusnya KW itu punya kesempatan yang gede banget buat juara gitu. Tapi di performance itu secara main ya benar tadi, hati-hati banget sama kakinya berat banget. Jadi secara start itu ketinggalan semua Dep. KW kan tipe kalau mainnya nyerang ya.
ya dia ngambil kakinya berat, ngambilnya semua di bawah. Ya. Ya jadinya dia keserang dong. Iya, tapi sebenarnya game pertama kalau lihat kayak gitu udah enak dia ya sebenarnya ya, udah 9-2. mimpin duluan ya. Makanya itu bisa terjadi banyak hal sih ya. Dan memang kalau KW ini langkahnya kan gede-gede ya. Dia bukan langkah yang kecil Kecil-kecil. gitu ya. Iya. Jadi sekalinya dia kurang setengah langkahnya, ya memang jadi kelihatan ketinggalan terus gitu. Tapi bener modal ada banget lah secara Bagus, postur, ya badannya kan, secara bagus. pukulan, semangatnya juga bagus. Tapi ini kompetisi yang paling sehat begini, Dep. Maksudnya ada kalanya dia di bawah tapi dia bisa ngelihat itu, terus dia pengen membuktikan lah ke Esther dan Komang lah pasti Iya. ya. Iya, Secara iya, persaingan kan mesti gitu lah. Yang bawahnya udah mau nyodok-nyodok ke atas Terus ya. udah masuk tim Uber dia nggak masuk, itu kan pasti dia pengen membuktikan dan dia berhasil di sini gitu. Jadi nanti giliran yang Esther nih sama Komang juga harus bisa Mulai ngejar lagi. mulai gitu lagi karena secara performa ya menurutku agak flat. Mereka berdua ini padahal sama-sama kerennya di Uber. Iya kan, kita pikir wah ini batu loncatan nih setelah ini gitu, tapi nyatanya kan masih belum bisa Nembus juga. iya nembus dan stabil kan gitu Le. Dan Masih secara naik turun. itunya juga banyak kan, kesempatannya juga Iya. dikasihnya banyak. Jadi tinggal membuktikan aja lah ya, karena kesempatan udah sama-sama dikasih gitu kan. Tinggal persiapannya, Dep. Kayaknya setuju sama Bule, kayak persiapannya KW pasti lebih bagus Karena karena jauh lebih panjang. panjang dan bukan gitunya, kualitasnya di dalam dia mempersiapkan Dep juga bagus. Makanya Dep dia bisa main dari awal tuh nggak gampang-gampang musuhnya gitu, tapi dia bisa lalui terus sampai ke final. Ini Berapa kan Korea menunjukkan dia tuh lawan? Berapa Korea Dua katanya, Korea. langsung Iya. dibabat sama dia. benar, konsistensi. Nah itu berarti kan semua dari proses lah Dep. Kalau modal mereka tiga sama punya semua, udah gitu kan, tinggal dalam proses siapa yang lebih bagus gitu. Nah, penasaran Ci, maksudnya kan Ci ini kan expert lah di bidang tunggal putri gitu kan. Apa sih yang perbedaan paling mencolok lah Ci dibandingin yang era dulu sama era sekarang untuk kompetisi di dalamnya? Terus gimana sih cara ngebangkitin mentalnya kalau dulu ibaratnya kalau lagi down pasti kan ada Ci masa-masa kita down yang kalah-kalah terus udah rasa pengen nyerah gitu. Nah, itu apa sih Ci? Iya, kalau single putri kan sangat independen ya, dia Iya. sendirian aja. Terus kadang tuh bingung deh mau ngomong sama siapa karena temennya juga musuhnya kan gitu ya. Iya benar. Jadi memang Rumit ya Ci ya? rumit, mesti cari ada lah yang bisa diajak ngobrol gitu ya. Sektor lain berarti. Sektor lain atau orang lain yang kita anggap deket gitu ya. Karena naik turunnya di single itu ya lumayan besar lah dampaknya. Kalau udah nggak fokus dikit, cover lapangan tuh susah banget Dep. Maksudnya susah banget untuk Lagi game dulu 11. Iya, dan sekarang tuh lebih susahnya gini loh, Le. Kita harus rally dalam cepet. Kalau dulu tuh rally dalam pelan tuh masih bisa. Main satu-satu masih bisa lah maksudku. Iya. Mati juga pindah bola, masih lama Iya, mainnya iya, gitu iya, loh, Dep. iya, Tapi iya. kalau sekarang tuh harus rally dalam cepet, tapi tahan. Ya kan? Rally dalam cepet tapi tahan. Banyak syarat ya. Banyak ya Ci Banyak ya? syarat Ya. dan colongannya harus jalan tuh colongannya. Karena kan 2-3 poin tuh cepet, hilang dikit cepet gitu loh Dep. Nah ini makin complicated bagi tunggal putri. Tapi itu juga menimbulkan satu harapan untuk kita karena berarti kan siapa yang lebih siap di lapangan pada saat itu punya chance untuk menang, ngalahin unggulan. iya, iya, Dibolak-balik aja. Iya. Menang dulu ngalahin pemain topnya susah banget lah Dep, karena itu tadi panjang, lo harus kuat beneran untuk bisa ngalahin gitu kan. Tapi sekarang enggak loh, poinnya cepet. Jadi kalau sana nggak siap, aku juga bisa menang. Tapi di other way around, kalau kita yang nggak siap, kita juga bisa kalah konyol. Ya, Sama berarti aja kayak gitu. dibaliknya begitu cepat juga Ci ya. Mm-mm. Jadi harus ya itu tadi siapa yang lebih siap, intinya itu dia tuh. Yang Tapi paling susah bisa loh itu loh. konsisten sekarang itu yang menurutku paling hebat. Jadi pemain. Iya kan Dep, Betul dia sih. susah Iya, banget. tunggal putra juga Gila susah. dari babak Iya. pertama tuh, apalagi udah super 100.000. tinggi gitu. Aduh. Bisa kalah. Siapapun bisa kalah babak Iya kan pertama. probability-nya udah nggak jelas nih. Iya, iya. Mau menang siapa, mau kalah siapa. Kalau kita ngelihat dari keseluruhan sektor ya, kalau ngomongin konsisten ya, kita mungkin bisa bilang yang paling konsisten itu cuma Zhang Ziwei, Wang Yaqiong, lalu mungkin Chen Qingchen sama Jie Yifan. Maksudnya dua itu yang kayaknya tuh memang setiap turnamen hampir tidak pernah kalah sama yang Ya, enggak. iya.
chance yang paling gede untuk menang ada di Masih mereka. ada di mereka ya. Walaupun harus kalah di Olimpiade yang menyakitkan, Iya. itu pelajaran yang Wah, astaga itu berat sekali. luar biasa sih itu tapi itu tadi dengan kekalahan itu ternyata mereka tuh punya motivasi yang luar biasa untuk persiapan 4 tahun mendatang yang kita lihat lah permainan Tapi mereka kayak kematangannya gimana. kan juga Ya, udah jadi luar biasa secara lah. mikir juga lebih Di atas mature. rata-rata banget tuh kematangan mainnya gitu loh, Dep, yang paling kelihatan di dua pasangan itu. Iya. Nah kalau dari lu pribadi menurut lu solusi apa nih buat ngejaga mental? Susah ya solusi Iya. lagi. Mintanya ya. solusi loh. Solusi banjir apa? Buat jaga mental atlet-atlet kita inilah, maksudnya udah lumayan, apa sih yang harus mereka lakukan supaya ya udah lu fokus aja gitu. Ya, tapi kalau gue lihat kalau untuk pemain tunggal itu sih kalau main medsosnya kayak kurang ya. Mungkin dia jarang ngepost tapi dia suka lihat. Ya, Mungkin. sebenarnya dia close friend sih. Nah, gue nggak tahu kalau close friend. Tapi ya gitu kalau mungkin kalau Dia emang lebih tahu tuh iya, kayak gitu. Kayaknya dia ada dalam close friend-nya itu. Iya, bener. Jadi mungkin Dia nggak tahu ada gua di situ. jadi mungkin kalau emang kan sekarang semua media kayak lebih gampang diakses dari handphone gitu. Iya. Kalau emang nggak siap sama bully atau maksudnya kritikan gitu, ya mendingan nggak usah main. Ya, setuju. Karena cukup ganggu banget kalau emang kita ngelihat terus banyak, dan itu kan pasti nggak enak ya ke kita ya. Mendingan nggak usah itu. Udah kita fokus aja sama mainnya kita, latihan hari-harinya kita, tinggal dijaga latihannya, makannya semua. Ya entah kalau menang ya lu baru lihat lah kalau menang gitu. Ya lu intip-intip dikit Iya. gitu ya. Dan ini kabarnya ada satu teknologi lagi yang maksudnya bukan teknologi ya, penemuan bahwa kayaknya atlet ini mesti ada waktu untuk bisa konsentrasi panjang, itu bisa lewat yoga, Oh, oke. bisa lewat sesuatu yang memang membuat mereka tuh terbiasa Fokus untuk gitu. fokus. Kita tuh sebenarnya main medsos tuh gampang membuyarkan konsentrasi. In a way, karena ngelihatnya cepet gitu. Kayak kita nggak terlalu baca dan nggak terlalu pay attention. Jadi kalau ketika hari-hari suruh panjang, fokus, konsentrasi, itu lama-lama tuh nggak akan gampang, Dep. Jadi itu perkembangan dan pengaruhnya. Mungkin saya baca beberapa atlet tuh top udah mulai ke sana tuh. Ada yoga, ada sesuatu yang waktunya mereka beneran dilatih untuk kembalikan fokus yang panjang. Bukannya nggak mau fokus, tapi mungkin nggak gampang untuk melakukan itu terus-menerus. Tapi mungkin kalau Ciningit itu pernah kita lakukan juga waktu mau di Olimpik Rio, Ci, di mana tiap pagi anak-anak misi semua ngumpul di lantai 3. Ya. Semuanya kayak meditasi gitu, harus diem. Terus ya itu tadi kan kita latih nafas, latih konsentrasi. Begitu juga waktu di Rio di bawah juga ada dokter yang Betul. dibawa. Dan itu juga melatih, dan memang terbukti untuk beberapa atlet itu berhasil ya, Ci ya. Iya benar, dan itu kayaknya sudah dikembangkan lebih advance karena tahu mungkin olahraga udah nggak kayak dulu yang lebih slow ya. Betul. Yang memang harus metentengnya udah dari awal gitu kan ya Le ya. Jadi Apa memang, itu menteng-menteng? apa ya udah kayak ya kan siap gitu dari awal. Nah itu kayaknya beberapa negara bahkan US sudah mengembangkan ini. Jadi mungkin kita perlu ikut di situ karena itu yang paling susah belah, pecah, deskripsi, gitu kan ya. Kan orang biasa di situ-situ aja sih. Kita kalau lagi fokus mainnya enak, aduh bola kemana aja lah Le. Iya. Gampang itu. Enak, Gaya. pede gitu, gaya apa aja kan masuk pasti kan. Iya, Full tapi gaya apa kedengarannya simpel tapi diterapin Susah. itu sebenarnya susah, apalagi dalam Sangat pertandingan. susah. Iya. Sangat susah. Ya mungkin juga kalau pemain Indonesia yang zaman dulu ya, mungkin karena itu juga belum ada medsos. Jadi masih ada jauh konsen, jauh lebih konsen fokus juga gitu ya, dan Mungkin cara ya. mainnya juga kan nggak yang segarang sekarang. Nggak secepat sekarang juga. Bahkan- Nggak rally point kayak sekarang juga. Benar, beberapa pemain juga yang top-top nih sudah yang di dunia ya sudah memikirkan bahwa ya harus latihan dengan pikiran, itu baru dianggap latihan. Kalau latihan otaknya nggak di situ, itu bukan latihan. Betul. Kayak gitu loh, Dep. Jadi udah arahnya tuh memang udah ke sana, udah ke hal yang non teknis banget. Karena mungkin teknisnya nih dibantu dengan sport science dan lain sebagainya tuh advance sudah. Iya kan? Cukup. Tapi pertandingannya bukan di situ lagi. Iya kan, Dep? Iya. Seru banget loh ini, seru. Tapi sebelum itu, Le, lu mau promosi apa nih, Le? Nah, jangan kemana-mana, buat Jebret Team ada Santini Jebret Media Award tanggal 26 September.
periode vote-nya tanggal 26 Agustus sampai 25 September. Jadi ada wakil-wakil dari cabur badminton. Nah, ini step-stepnya. Ya gampang banget di www.jebretmedia.com. Itu ada pengamat olahraga wanita ada Ciuni sama Debbie, ada atlet putri terfavorit ada Gregoria, ada atlet putra terfavorit ada Fajri, terus pelatih terfavorit ada Coach Shirley, ada federasi terfavorit ada PBSI, dan akun media sosial terfavorit ada Badminton Talk. Jadi buat Jebret Tim, JBL langsung di vote di www.jebretmedia.com, langsung gampang, ces. Oh, pleng. Nah. Enak kan tuh dipromoin terus sama bule ya. Udah jangan kemana-mana ya, kita bakal balik lagi setelah ini. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Jebret, iya! Indonesia! Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.